Dari masa tenang hingga pasca dari pencoblosan pemilu 2024, Bawaslu Kota Pariaman menemukan sejumlah pelanggaran di wilayahnya. Korwil 1 Bawaslu Sumatera Barat, Fifner mengatakan, Bawaslu beserta jajaran telah melakukan sosialisasi dari jauh hari untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran pada masa kampanye, masa tenang hingga hari pencoblosan. Fifner mengatakan pada masa tenang pihaknya juga melakukan patroli siaga guna melakukan pengawasan-pengawasan terkait pelanggaran berupa alat peraga kampanye dan politik uang. Namun masih saja menemukan pelanggaran. Himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Pariaman dengan menyebarkan brosur himbauan untuk tidak melakukan kegiatan money politik selama masa tenang, karena untuk kegiatan money politik di masa tenang ini kan ancamannya tidak main-main, ancamannya 4 tahun penjara dan pada hari H 3 tahun penjara. Jadi tentu saja masyarakat perlu diberi edukasi dan diberi pemahaman bahwa ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan selama masa tenang ini. Kita harapkan peserta pemilu selama masa tenang ini tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Jadi 3 hari ini memang kita harapkan suasana betul-betul kita kembali cooling down, menjauhkan masyarakat dari seluruh perangkat kampanye, biarkan masyarakat berpikir tenang untuk menentukan pilihannya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kalau memang ada APK, tidak berkeliaran di jalan dan apalagi mendekati tempat-tempat pemungutan suara ya, karena ini akan sangat mengganggu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Pariaman Rizwan mengatakan, selama hari pemilihan berdasarkan laporan anggotanya, Bawaslu menemukan ada sejumlah pelanggaran, diantaranya adalah adanya surat suara yang tertukar antara Dapil 3 Pasaman ke Dapil 3 Pariaman sebanyak 2 TPS. Dan beruntung, surat suara tersebut tidak jadi dipergunakan. Pelanggaran lainnya yaitu perselisihan perhitungan antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang masuk. Serta ada terjadinya penghitungan ulang karena kekeliruan KPPS dalam pencarian C hasil. Namun semua pelanggaran itu sifatnya ringan dan sudah berhasil diselesaikan di tingkat KPPS. Ada salah satu calon legislatif DPR RI yang sudah meninggal dunia, tetapi bagi KPU RI itu belum dinyatakan secara tertulis tidak memenuhi syarat, sehingga jika ada masyarakat yang mencoblosnya di lapangan yang kita temukan berversi KPPS mencatatnya ada atas nama suara caleg, ada atas nama suara partai. Nah, kemarin KPU-nya sudah menginstruksikan ini dicatat atas nama caleg karena secara administrasi belum dinyatakan TMS oleh KPU. Nah, bagi yang sudah terlanjur mencatatkan kepada partai politik, ini yang dilakukan penghitungan ulang. Kemudian beberapa hasil pengawasan kita dari monitoring itu, kemarin ada beberapa titik TPS yang kita temukan, padahal bilik suaranya tidak kosong, tetapi masyarakat masih banyak yang antri menunggu giliran untuk dipanggil. Dari Kota Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV.